Presiden Joko Widodo mengungkapkan beban negara untuk melakukan impor gas LPG cukup tinggi yakni mencapai 80 triliun rupiah. Nilai impor itu tentunya semakin tinggi dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, Jokowi menyebutkan pemerintah juga harus mengeluarkan biaya subsidi ke masyarakat yang mencapai 6 hingga 7 triliun rupiah. Kecanduan impor LPG dapat dihentikan dengan beralih ke penggunaan dimethyl ether atau DME yang bersumber dari batu bara. Hal itu dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM pada Selasa 25 Januari 2022. Presiden menyebutkan hilirisasi batu bara menjadi DME ini akan bermanfaat untuk mengurangi impor, khusus untuk proyek DME yang dikembangkan oleh perusahaan patungan antara PT Bukit Asam Tbk, PT Pertamina Persero, dan juga Air Products. Jokowi mengatakan jika semua LPG nantinya di-stop dan semuanya pindah ke DME, uang 60 hingga 70 triliun rupiah tersebut akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Itulah yang terus dikejar oleh pihaknya. Berdasarkan laporan dari Menteri Investasi atau Kepala BPKM Bahlil Lahadalia, proyek hilirisasi akan membuka lapangan pekerjaan sekitar 12.000 hingga 13.000 dari konstruksi yang dilakukan oleh Air Products and Chemical serta sekitar 11.000 hingga 12.000 untuk yang dilakukan di hilir oleh Pertamina. Ia mengatakan kalau ada 5 investasi seperti yang ada tersebut, 70.000 lapangan pekerjaan akan tercipta. Sedangkan lapangan pekerjaan yang tercipta secara tidak langsung biasanya 2 hingga 3 kali lipat. Jokowi memastikan proyek ini dapat rampung sesuai rencana yaitu 30 bulan, sehingga Indonesia bisa melepas dari ketergantungan impor LPG sesegera mungkin. Setelah proyek hilirisasi di Sumatera Selatan selesai, dia mengharapkan kegiatan serupa dapat dilakukan di tempat lain. Ini penting karena proyek ini hanya bisa menyuplai Sumatera Selatan dan sekitarnya atau sekitar 60 juta kepala keluarga. Pemanfaatan DME sebagai bahan bakar energi memiliki keunggulan seperti mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan juga nyala api yang dihasilkan lebih stabil. Lalu, tidak menghasilkan polutan particulate matter dan juga nitrogen oksida, tidak mengandung sulfur serta pembakaran lebih cepat dari LPG. Proyek hilirisasi batubara menjadi DME telah ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional sesuai Perpres nomor 109 tahun 2020. Perjanjian proyek ini ditandatangani dengan kapasitas 1,4 juta ton di Tanjung Enim tanggal 10 Desember 2020. Sementara Cooperation Agreement tercatat tanggal 11 Februari 2021 dan Cooperation Agreement Amendment dan Conditional Processing Service Agreement pada tanggal 10 Mei 2021 di Los Angeles, Amerika Serikat. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.